Selamat mendengarkan podcast ini. 2:30 pagi saya bangun, saya berlutut berdoa. Kalau dulu saya selalu menantikan Tuhan berbicara dan saya seperti mendesak Tuhan harus berbicara. Tapi sejak Tuhan menegur bahwa Tuhan berbicara setiap saat, melalui setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, maka saya tidak lagi mendesak Tuhan berbicara. Saya hanya berdoa, saya menyembah Tuhan. Tetapi muncul suara di dalam batin saya, saudaraku. Sejak kamu hidup di bumi, harus menghormati Tuhan secara patut. Saya merasakan betapa berharganya waktu hidup sejak di bumi ini, saudaraku. Sebab semua kita akan menghadap pengadilan Allah atau akan ada di hadapan Tuhan. Kedahsyatan Allah akan melingkupi semua manusia. Kegentaran akan Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diutarakan, bahkan tidak mampu kita hayati. Baru kita bisa mengerti betapa dahsyatnya Allah pada waktu itu. Mungkin saudara pernah naik pesawat terbang dalam turbulence hebat. Pesawat terombang-ambing jatuh beberapa ratus meter dari posisi semula. Itu menyeramkan, saudara. Nah, suasana itu tidak bisa kita jelaskan kepada orang lain. Dan kita juga tidak mampu menghayatinya di saat yang berbeda. Kecuali kita ada dalam situasi itu. Dan saya pernah dalam situasi itu. Nah, apalagi di situasi yang maha dahsyat ketika ada di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan secara pantas, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan secara patut hari ini pasti gemetar. Dan pada waktu itu baru orang merindukan bagaimana hidup bisa menyenangkan hati Bapa. Ingat, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa akan terusir dari kerajaan surga. Sekarang kita bisa menghormati Tuhan, tapi juga bisa tidak atau kurang menghormati Tuhan. Sekarang kita bisa menghormati Bapak, tapi juga bisa tidak atau kurang menghormati Bapak. Sekarang kita bisa menyukakan, menyenangkan hati Bapak, tapi juga bisa tidak menyenangkan hati Bapak. Justru saat ini kita bisa membuktikan penghormatan kita yang natural, yang tidak dipaksa dalam situasi yang harus menghormati Allah. Kitanya yang harus memilih dan mengambil keputusan itu. Hari ini kita bisa melakukan kehendak Bapa, tapi kita juga bisa tidak melakukan kehendak Bapa. Hal yang paling prinsip dalam hidup ini bukan punya rumah atau belum, sudah menikah atau belum, punya anak atau tidak. Yang paling prinsip dalam hidup kita hari ini adalah apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Karena bukan orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi prinsip sekali, saudara. Kegagalan banyak teolog. Saya pengajar sekolah teologi ya. Saya sudah menulis 44 judul buku. Saya mengerti kegagalan ini. Ketika orang hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, definisi tentang Allah, kajian-kajian tentang Tuhan, tapi tidak bertemu dengan Tuhan.
Ketika seorang bertemu dengan Tuhan, banyak definisi yang harus dirumuskan ulang, redefine. Makanya mengapa sekarang saya ngotot sediakan waktu setiap hari. Istri saya ada di tengah-tengah saudara, dia tahu. Dia bangun malam sering melihat saya masih berlutut. Mungkin dia berpikir, kapan kamu tidur? Oh, saya tidur. Waktu semua sudah tidur saya bangun. Saudara harus bertemu Tuhan. Harus menemukan Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, Tuhan itu hidup, saudara harus mengalami. Dan firman yang benar, yang logis, yang sesuai dengan Alkitab akan memandu saudara tidak menjadi mistis. Disinilah saya memberikan briefing kepada saudara. Hanya brief, singkat, penjelasan singkat. Tetapi yang penting bagaimana saudara bertemu dengan Tuhan setiap hari. Kalau belum, saudara harus ngotot. Bukan hanya ekstrim, harus sangat ekstrim. Nah, saudara akan bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa mengerti kehendak Bapa. Selanjutnya, saudara juga bisa membedakan gereja yang benar, gereja yang tidak benar. Pendeta yang patut didengar dan pendeta yang tidak patut didengar. Saudara boleh mempersoalkan seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang atau hadir. Kira-kira dia pergi ke gereja mana? Mimbar mana yang cocok dengan apa yang diajarkan? Dan kalau saudara tanya kepada saya, kira-kira Tuhan Yesus akan khotbah apa, Pak? Saya pasti tahu apa yang mau dikhotbahkan. Yang ditulis di Injil. Dia tidak akan khotbah yang lain. Pasti Tuhan akan berkhotbah apa yang sudah pernah dia khotbahkan yang ditulis di dalam Injil. Tidak akan khotbah yang lain. Nah, Bapak Ibu kalau membaca Injil, intinya sebenarnya sangat sederhana, tapi sukar sekali dikenakan. Menjadi anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa. Kita harus dikeluarkan dari sistem kehidupan. Dunia sudah mendandani manusia, mendandani kita. Sehingga kita itu ada dalam satu sistem. Dalam cara berpikir dan gaya hidup dunia. Sekarang Tuhan Yesus datang untuk mengajarkan bagaimana menemukan Bapa dan berjalan dengan Bapa. Itu intinya. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jika hidup keagamaanmu atau kebenaranmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Itu Matius pasal 5. Pasal 6, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan seterusnya. Itu berarti kita harus keluar dari sistem dunia ini. Dalam bahasa Yunani kata dunia itu kosmos. Tetapi ada kata kerja kosmeo. Ini artinya mendandani atau menghiasi. Dunia itu menghiasi, saudaraku. Mendandani manusia. Sehingga manusia tidak layak menjadi anak-anak Allah. Jadi jangan merasa karena sudah Kristen, mengaku percaya Tuhan Yesus, lalu menjadi anak Allah. Oh enggak. Anak Allah itu keberadaannya. Makanya Alkitab mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu ayat berikutnya, jika kamu memanggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, phobos, kegentaran. Selama kamu menumpang sejak hidup di bumi. Hormati Bapak secara patut. Sudah selesai berdoa pagi itu, saya juga muncul lagu. Tentu lagu yang pernah saya kubah. Yang kalimatnya membuktikan cinta kasih kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku,
berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Orang Kristen yang benar nih berlabuh. Anda sudah berhenti. Anda berhenti hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Kalau tidak, you salah jadi Kristen. Kekristenan itu bukan agama. Agama masih syarat dengan manipulasi. Agama masih syarat dan berpotensi menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dengan segala kebejatannya. Cuma nunggu nanti waktu orang-orang seperti ini akan dihakimi di hadapan Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan itu, saudaraku, berkeberadaan seperti Tuhan, berkeberadaan seperti Allah. Nah, disinilah Anda harus sangat serius, sangat ekstrim. Sediakan waktu yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara hanya berfantasi. Para teolog itu pinter ngomong, punya definisi dan kajian. Pertanyaannya, dia mengenal Tuhan secara pribadi dalam perjumpaan konkret, tidak. Jadi jangan heran pendeta teolog kelakuannya tidak beda dengan orang yang bukan pendeta. Kenapa? Dia hanya punya kajian di dalam pikirannya, tapi tidak bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita malas, kita debat-debat dengan orang. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, berkenaan dengan ini, saudaraku, kita menyambung apa yang kita jelaskan minggu lalu. Coba kita lihat kembali Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan apa, saudara? Rupa. Gambar di sini, saudara, ini bicara mengenai potensi yang ada pada Allah, komponen yang ada pada Allah, juga pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam bahasa Ibraninya selem. Selem. Dan rupa. Ini bicara soal kualitas dari pikiran, perasaan ini. Demuth. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, Allah merancang manusia punya pikiran, perasaan, kehendak seperti dirinya dan diharapkan berkualitas seperti dirinya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu Maka Allah menciptakan manusia bara. Terus. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ide dualitas manusia, pria dan wanita, itu ide yang belum pernah muncul. Allah menciptakan bara. Di situ tidak ada kata rupa. Gambar. Ulangi, Pak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar, tapi rupanya enggak. Kenapa begitu, saudaraku? Sebab rupa atau kualitas dari manusia itu harus dibentuk lewat proses, baik oleh Allah dan manusia itu. Itulah sebabnya Allah menaruh pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu sebenarnya hanya ilustrasi atau figuratif dari kebenaran. Tetapi manusia lebih memilih persepsi yang lain. Buah tentang yang baik dan jahat. Ini persepsi yang berbeda. Memang tidak membuat Adam jadi penjahat, tapi meleset. Nah, itu iblis licik di situ, saudara. Dia tidak membuat manusia jadi bejat atau jahat, tapi meleset.
Kemelesetan ini cukup membuat manusia tidak segambar dengan Allah, dan kalau berkembang terus, kemelesetan ini bisa membuat orang bisa menjadi sangat jahat. Itu licik. Jadi iblis tidak membuat Adam menjadi penjahat. Berat. Jadi mestinya manusia itu berkodrat ilahi. Kodrat ilahi, yaitu serupa dengan Allah, tapi manusia diparkir di sini, baik dan jahat. Ini bisa meluncur terus, bisa seperti binatang. Contohnya Kain bisa membunuh adiknya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, berkenaan dengan hal ini, ada 3 kata dalam Alkitab yang bisa diterjemahkan sebagai menciptakan. Yang pertama bara, yang kedua asah, ketiga yatser. Alkitab itu bukan cerdas, sangat cerdas, very smart. Tidak bisa dibandingkan dengan kitab lain. Tidak perlu menghina kitab orang lain, tidak boleh. Tapi saya harus mengatakan Alkitab itu very smart. Di kitab Kejadian saja pasal 1, 2, 3 sampai 5 paling. Kata menciptakan itu bisa beda-beda, saudara. Kata membuat itu. Dan itu mengandung pesan yang luar biasa. Dan Anda di sini itu beruntung, bersyukur. Kata yang pertama itu bara. Bara. Tulisan Ibrani seperti tulisan Mandarin, bisa dilukis. Bara sering dipahami sebagai menciptakan tanpa bahan. Itu hanya Allah yang bisa buat. Orang bikin kursi bisa, tapi bahan kayu juga bisa ciptakan. Artinya kalau dalam bahasa Latinnya ini, creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, menciptakan tanpa bahan. Bukan hanya bahan dalam arti material, tapi idenya. Orang bisa buat kursi seperti ini karena sebelumnya juga ada kursi, cuman beda bentuknya. Kalau Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, bahkan dari ide yang tidak ada sebelumnya. Bara menunjuk tindakan Allah dalam mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Sebuah kreasi yang inovatif. Nah, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Kejadian 1 ayat 27, itu bara. Itu bara. Dari hal ini kita harus mengerti dan menerima bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan mestinya bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Manusia itu bukan makhluk gratis, saudaraku. Kalau seseorang masuk sebuah restoran, katakanlah restoran Padang, ditunjuk itu, tunjuk ini, tunjuk itu. Terus pelayan bilang, yang ini Pak, oh nggak suka aku yang itu. Terus makan. Selesai makan, baru dia pergi. Nggak bayar. Gimana? Ditangkap hansip. Kok you masuk gratis? Manusia itu banyak yang merasa gratis. Hidup di dunia mau apa, dia mau buat apa, mau senang apa dia lakukan, lalu mati. Mati ketemu penciptanya. Baru dia gemeter. Kalau ini dilakukan orang yang tidak kenal Tuhan, mereka dihakimi menurut perbuatan. Kalau mereka tahu melakukan perbuatan yang baik, dan perbuatan baik mereka kepada orang dengan tulus, bisa diperhitungkan perbuatan itu seakan-akan untuk Tuhan. Tetapi saudara dan saya beda. Saudara disetting jadi anak-anak Allah. Bapak Ibu ngerti nggak sakitnya orang tua waktu punya anak-anaknya memberontak, nggak nurut, seperti tidak pernah dilahirkan. Seperti itu loh perasaan Tuhan kalau kita tidak mau mengerti.
Apa yang aku suka aku lakukan. Apa yang aku mau capai aku capai. Lalu ngerti nggak kehendak Tuhan? Oh, saya nggak kenal dia atau susah ditemui. Jadi ya sudah. Mudah-mudahan nanti diterima dia. Anda nggak akan diterima. Anda tidak melakukan kehendak Bapa kok. Nah di sini Anda mesti ngerti, sadar. Ya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, terserah saudara. Saya kan hanya menyampaikan tugas yang harus saya tunaikan dan saya emban dari Tuhan. Kita kalau dulu, saya dulu melayani ya karena mau mengaktualisasi diri jadi pendeta, punya jaminan hidup, dapat amplop, duit. Sekarang saya sudah bertobat. Atau paling tidak berubah. Kalau saudara ditanya, sudah melakukan kehendak Bapak belum? Banyak yang diam. Kalau saya tanya saya, Anda tahu jawabnya apa? Saya sedang belajar. Rasanya baru terbuka mata. Wah, kalau saya dulu tahu, mungkin saya nggak mau jadi pendeta. Serem jadi pendeta. Ngeri. Kenapa? Harus jadi contoh. Bicara kodrat ilahi, kamu udah berkodrat ilahi belum? Berat, Pak. Tapi saya sudah terjebak dengan keadaan ini. Nggak apa-apa, bukan jebakan Batman. Terjebak sesuatu yang positif, nggak apa-apa. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, mestinya bagi dia. Rata-rata saudara itu sudah kena sistem dunia. Sudah di kosmeo, dibentuk dunia. Begini modelnya dan itu standar. Semua orang juga begitu. Tapi ketika menjadi anak-anak Allah, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Setelah jadi anak-anak Allah, jadi anak tebusan, maka berlaku filosofi, prinsip hidup. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Artinya apa untuk kemuliaan Allah? Anda jangan pikir, oh haleluya, Tuhan senang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Suruh begitu aja, udah diridhoi Tuhan. Sebut, haleluya. Sebut, haleluya. Udah diberkati Tuhan itu. Tuhan macam apa yang senang cuman dipuji-puji? Haleluya, haleluya, amin, amin. Wah. Tuhan macam apa? Murahan bener. Kalau di gereja-gereja kan kalau udah nyanyi, nari-nari, rasanya Tuhan sudah terlena. Terlena. Tuhan kehendaknya you must be perfect. Kamu harus sempurna seperti Bapa. Kelakuanmu agung. Tindakanmu agung. Semua untuk Tuhan. Bagaimana untuk kemuliaan Tuhan? Harus bertemu, mengenal pribadinya, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup pribadi masing-masing saudara. Saya mau tanya, saudara mau sadar nggak? Saudara bukan makhluk gratis. Amin nggak? Jangan Anda mati, Anda masih merasa gratisan. Aku berat kok buat begini, aku berat buat begitu. Ini kan ku capek. Ini kan aku yang berprestasi. Oh ya silakan. Tapi saya mau beritahu, hidup yang sesungguhnya itu nanti, bukan sekarang. Buktikan kecintaanmu, kehormatanmu kepada Tuhan hari ini, baru kamu akan dapat kehidupan yang sesungguhnya nanti. Kita bukan makhluk gratis. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita termasuk orang yang diciptakan itu. Coba renungkan ya, satu kali Anda di kolam ikan, lihat ikan. Berpikirlah, seandainya aku jadi koi atau cupang, gimana? Anda tidak jadi hewan, jadi manusia. So, harus tanya, what is the reason I live?
Apa alasan aku hidup? Kata yang kedua, asah. Asah. Tadi bara. Kata yang kedua itu asah. Ya, asah. Artinya, asah ini artinya, saudaraku, tindakan Allah dalam membentuk sesuatu. Bisa berupa fisik atau bendani. Ayat 26, mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Menjadikan di situ asah. Aneh ya saudaraku. Bukan bara. 27 baru bara. Jelimet loh. Tapi itu rahasianya luar biasa. Kata menjadikan di situ artinya asah. Menunjuk kreasi Allah yang inovatif. Kreasi yang inovatif, tapi dalam membentuk. Kreasi Allah dalam penciptaan yang membutuhkan proses, melibatkan diri Allah sendiri dan manusia. Kejadian 5 ayat 1, mari kita baca. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, Kejadian pasal 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Ya. Pada waktu manusia itu diciptakan pada oleh waktu Allah. Manusia dibara. Menciptakan ini bara. Waktu manusia dibara oleh Allah. Ingat tadi Kejadian 1:7, Allah menciptakan bara, pria dan wanita, betul? Pada waktu Allah membara manusia, terus dibuatnyalah dia. Diasahlah. Ternyata kata kedua itu bukan bara, asah. Diasahlah terus. Menurut rupa Allah. Diasahnyalah demusnya. Demusnya nggak dibara, diasah. Jadi karena saya menjelaskan Kejadian 1 ayat 26, Allah merancang, baiklah kita mengasah, tuh, bukan bara, mengasah manusia menurut selem dan demus kita. Maka ayat 27, Allah membara manusia menurut gambarnya, tidak pakai selem. Dibaralah, diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Itu. Nah, di Kejadian 5 ayat 1, baca lagi, bro. Inilah daftar keturunan Adam. Iya. Pada waktu manusia itu pada waktu manusia dibara, betul dong? Kejadian 1 ayat 27 kan manusia dibara oleh Allah, terus dibuatnyalah dia menurut, diasahlah manusia menurut rupa Allah, demus. Jadi sebenarnya pesan yang mau disampaikan, demus manusia itu, kualitas manusia itu juga dikerjakan oleh Allah. Tetapi manusianya harus ikut terlibat. Baiklah kita mengasah manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita mengasah selem dan demus. Jadi demusnya itu harus diasah atau dibentuk melibatkan Allah dan manusia. Maka ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Mestinya mengkonsumsi pohon kehidupan. Tapi ternyata mengkonsumsi asumsi yang baik dan jahat. Meleset, saudaraku. Ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ya, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Ya. Tidak menurut rupa dan gambar Allah. Menurut rupa dan gambar Adam. Adam yang gagal membangun demus atau kualitas. Mestinya Adam memiliki gambar dan rupa Allah. Tapi karena Adam tidak dengar-dengaran,
Adam gagal. Anak yang dilahirkan menurut rupa dan gambar Adam. Mestinya Adam melahirkan anak-anak yang punya gen, yang memiliki gen yang baik dan lingkungan yang sempurna. Dilahirkanlah, saudaraku sekalian, manusia-manusia yang sempurna. Adam gagal. Yang dilahirkan itu hanya manusia-manusia baik. Dan kalau bisa diseret bukan kepada kebaikan, tapi kepada ini, kejahatan yang luar biasa. Seperti Kain membunuh adiknya. Itu Asah. 1 bara, 2 Asah. Ketiga Yatser. Yatser, saudaraku, itu di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Yatser. 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 Saya tuh sering ya menemukan kebenaran bukan karena bisa bahasa Ibrani atau Yunani loh. Kenapa? Logika saya jalan. Ini nggak mungkin begini, ini nggak mungkin begitu. Coba saya cek bahasa aslinya. Nah, ternyata bahasa aslinya begitu. Itu bukan berangkat dari bahasa aslinya, dari logika. Saya menarik garis logika. Kalau saya teliti perkata bahasa Yunani Ibrani, waktu saya nggak ada. Tapi logika saya jalan, baru saya periksa bahasa aslinya. Kan kita lihat kenapa ini nggak ada kata gambar, itu kok ini nggak ada kata rupa, gambar saja, kenapa? Di situ kenapa gambar dan rupa? Kenapa ini bara? Kenapa itu Asah? Kenapa ini Yatsar? Itu semua memiliki maksud-maksud yang luar biasa. Kejadian 2 ayat yang ke-7 dibaca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, saudara, di situ membentuk. Yatser. Yatser ini bisa berarti, atau Yatsar ini bisa berarti mengukir, to carve, carving, mengukir. Luar biasa, saudara. Mengukir. Jadi Allah yang mengukir tubuh manusia. Jadi kalau kita sekarang melihat betapa hebat metabolisme tubuh manusia, nah itu hebat. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalam buku panduan untuk kursus budi pekerti nanti, ini salah satu butirnya. Saya tulis sendiri. Bagaimana membuktikan Allah itu ada untuk anak-anak. Kamu lihat jagat raya ini. Dan planet yang bergelantungan, tidak ada penahannya, tidak bertabrakan. Tidak mungkin tidak diciptakan, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kalau kau menemukan ada arloji tertinggal, mungkinkah arloji itu ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Begitu rumitnya arloji kita. Nah, tubuh manusia rumit, lebih rumit. Dan ilmu pengetahuan tak habis-habisnya menggali kerumitan kompleksitas tubuh manusia ini. Mungkinkah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, saudaraku. Itu cukup anak-anak bisa diajak membuktikan Allah itu benar-benar nyata ada. Dan nanti anak-anak kalau di pendidikan budi pekerti harus diajar untuk ketemu Tuhan. Supaya jangan udah tua, susah nyari Tuhan. Anda tahu nggak, berdoa itu nggak gampang. You nonton film, apalagi film-film yang Anda sukai, atau yang pecandu olahraga bola, jam 2 pagi you bangun bisa nggak ngantuk. Demi bola MU atau apa gitu ya, mata terbuka melotot, jatuh plek, diambil masukin lagi. Itu bisa loh begitu. Tapi doa 10 menit udah siksaan. Itu kan menunjukkan kemiskinan saudara. Makanya anak-anak dalam sekolah budi pekerti diajar meditasi. 5 menit gak boleh ngomong. Coba sembah Tuhan. Terus dari kecil diajarin begitu. Diajarin berdoa Tuhan. Haleluya. Terus 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Wah, bisa ketemu Tuhan anak-anak. Jangan sampai anak-anak ketemu Tuhan, bapaknya ketemu yang lain. Kita mau berubah, amin. 10 menit kok capek banget ya.
tahan terus sampai bisa. Orang bisa bingung, Pak, kok bisa ya bangun pagi segitu loh, doa sampai 1 jam, 1 jam setengah lebih, kok bisa ya Pak? Jadi bisa. Seperti orang tidak biasa olahraga, begitu olahraga 5 menit udah males, pengen berhenti. Tapi kalau saudara sudah terbiasa olahraga, Anda tidak olahraga, Anda capek, tubuh nggak enak. Anda biasa berdoa, tidak berdoa, capek. Nagih. Nah sekarang saudara nagihnya nagih siapa? Anda pernah jatuh cinta kan? Kalau nggak ketemu nagih kan? Apalagi waktu baru first love. Nggak ada yang menarik kecuali si dia. Kenapa cinta seperti ini tidak diarahkan ke Tuhan? Atau Anda menyukai sesuatu, kenapa nggak diarahkan ke Tuhan? Apa bisa Pak? Ya kita yang harus mengarahkan sendiri, saudara. Ya, kita itu dibentuk Tuhan. Aduh, luar biasa ini loh. Lukas pasal 20, ayat 22, saudara. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Terus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, terus, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Nah, terus? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Bapak Ibu, Tuhan Yesus diperhadapkan kepada 2 kelompok. Satu kelompok orang Herodiani, yang kedua orang Farisi, Saduki. Kelompok Herodiani itu sebuah partai di bawah Herodes, yang kiblatnya ke Roma. Sedangkan Farisi Saduki kiblatnya ke fanatisme Yahudi. Ketika ditanya apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, ini mau menjebak. Ini menjebak. Kalau Tuhan Yesus menjawab, boleh bayar pajak kepada kaisar. Orang-orang Farisi yang pro fanatisme dengan agama Yahudi akan mengatakan, tuh berkhianat kepada bangsa sendiri kan, boleh bayar pajak kepada kaisar. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, tidak perlu bayar pajak kepada kaisar, karena memang bait Allah juga memungut pajak dirham kepada masyarakat Yahudi. Kalau Tuhan Yesus berkata tidak perlu bayar pajak kepada kaisar, orang Herodian ini mata-matanya orang Roma. Wah, bisa bahaya. Bisa dianggap sebagai pemberontak. Begitu saudaraku. Kayak sekarang ini loh. Kalau memang orang mau menyingkirkan orang, ngomong A salah, ngomong B salah, emang jahat banget dunia ini. Betul, jahat. Serba salah, ngomong gini salah, ngomong salah. Cuman satu dasarnya, sentimen. Sementara kelompok lain ingin menggolkan keinginannya sendiri. Udah jahat. Makanya saudara harus berdoa untuk bangsa ini. Ya, kita harus berdoa ya. Jangan ikut-ikutan ya. Gambar dan tulisan kaisar. Ini kan kalau uang dinar itu kan yang satu gambar kaisar. Muka kaisar di sini. Terus di sini ada tulisan kaisar. Ini namanya dinarius. Coba tunjukkan uang dinar. Gambar tulisan siapa? Kaisar. Terus? Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib diberikan kepada kaisar? Sesuatu yang di atasnya ada gambar kaisar dan tulisan kaisar. Lalu apa yang patut diberikan kepada Allah? Sesuatu yang di atas ada gambar. Apa yang patut diberikan kepada Allah? Sesuatu yang di atasnya ada gambar Allah dan tulisan. Tulisan ini kan ukiran.
Seperti tulisan Mandarin bisa diukir kan? Tulisan manusia diukir oleh Allah. Jadi apa yang harus diberikan kepada Allah? Segenap hidup. Berikanlah, bahasa aslinya apodote. Seperti orang berutang yang mengembalikan. Kalau saudara bukan orang Kristen, bukan anak tebusan, Anda berhak buat apa saja. Tapi ketika saudara jadi orang Kristen, harus dikembalikan semua. Saya tidak mengajarkan saudara tidak memberi perpuluhan. Saya mengajarkan segenap hidupmu milik Tuhan. Saudara kasih perpuluhan semuanya juga milik Tuhan. 1/10, 90 semua juga milik Tuhan. Anda nggak berikan masih di tanganmu, juga milik Tuhan. Terserah you mau pakai suka-suka. Ini kan manusia sudah rusak. Rusak. Jangan pakai nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan tertentu loh. Seperti begini, kasih perpuluhan, kalau tidak dikutuk loh. Nah itu. Aduh, udah sama sama yang lain deh. Tuhan dipakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan begitu. Saya mengajarkan kepada saudara, segenap hidupmu milik Tuhan. Everything you have belongs to God. Nanti kalau saya menghadap Tuhan, nggak takut. Karena semaksimal mungkin saya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Banyak orang nanti mati pengen balik lagi ke dunia. Ingat saya pernah ngomong di sini. Waktu tengah malam saya berdoa. Tuhan, bagaimana perasaan orang meninggal dunia? Saya tanya. Nanti banyak orang mati ingin balik. Kenapa ingin balik? Belum memenuhi bagiannya. Ini ya, kalau saudara penuhi bejana saudara untuk Tuhan, itu beda dengan yang cuma sepotong segini. Ada orang ngisi segini. Kalau kita semaksimal mungkin, kita nggak balik ke dunia. Udah habis. Udah habis. Ngapain balik? Yang begini nih. Apalagi yang begini. Kosong. Malah minus ke bawah. Ke gereja cuma meminta berkat Tuhan. Lihat itu agama-agama seperti agama Yahudi itu. Oh, kabulkan doa kami. Ya Tuhan, kabulkan. Doanya diulang-ulang lagi. Itu agama Yahudi, bro. Kristen anak. Nggak usah minta-minta. Cari kehendak Bapak apa. Nggak usah kabulkan. Nggak ada begitu. Itu Kristen-Kristen yang nggak benar begitu tuh. Kabulkan doa kami. Ngerti kehendak Tuhan, lakukan. Ya tapi lain waktu saya khotbah soal doa. Ini waktunya nggak tepat. Jadi kembalikan yatser. Bara, asa, yatser. Ini luar biasa. Di kitab Kejadian 1-5 bisa begitu hebat kata-kata ini. Dan masih banyak lagi yang saudara harus dengar. Oleh sebab itu saudara harus bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Teorinya harus benar dulu, baru remanya benar. Rema itu firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, berarti dari hatinya. Kalau teorinya salah, remanya nggak akan ada. Iman datang dari pendengaran oleh rema, bukan logos. Tapi logosnya itu penting, harus benar dulu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema, bukan logos. Tapi logosnya harus benar dulu, baru rema. Sabtu ini kan ada seminar kutuk nih. Anda jangan tidak datang. Saudara punya waktu itu singkat di bumi ini. Saudara ikut seminar ini pasti ada sesuatu. Dan berkata, oh kutuk kok sensasional. Oh enggak. Saudara mendengar penjelasan kutuk, nanti akhirnya apa ujung-ujungnya? Bagaimana saudara bisa hidup menjadi anak Allah yang layak masuk anggota keluarga kerajaan. Kutuk dalam agama Kristen tidak sama kutuk yang dipahami oleh perjanjian lama atau agama-agama pada umumnya. Kata kutuk yang dipakai orang selama ini salah. Makanya saya ingin memberitahu kepada saudara, yang intinya bukan hanya pengetahuan tentang kutuk, tapi merubah karakter saudara. Kebenaran seperti ini gak akan gampang ditemukan, saudara. Seperti yang saya khotbahkan ini. Ya, Anda baca aja buku lain, Anda gak pernah begini. Bukan sok. Saya bayar harganya untuk bisa menemukan kebenaran-kebenaran seperti ini. Saya tidak ada maksud lain, kecuali saya cuma ingin saudara diubahkan Tuhan.
Kalau dulu masih adalah aktualisasi diri jadi pendeta, atau apalagi dapat amplop dan jaminan hidup. Sekarang udah nggak mikir begitu, Pak. Saya cuma membawa saudara masuk surga. Dan itu kehormatan kalau bisa membawa orang ke surga itu, Pak. Menjadi anggota keluarga kerajaan, Pak. Anda tidak boleh jadi Kristen biasa-biasa saja atau Kristen yang fanatik. Saudara jadi orang Kristen yang sangat fanatik. Kalau saudara ya tidak mau merubah diri, Anda tidak mau merubah diri, you akan menyesal nanti. You nggak lama kok meninggal kok. Yang mana? Yang itu. Loh betul. You nggak lama. Kita kan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Dalam kedahsyatan hadiratnya. Waduh, Anda nggak bisa petentang-petenteng. Siapapun saudara. Makanya mumpung ada kesempatan ini, saudara harus berani melangkah. Tidak pernah olahraga berat, Pak. Tapi kalau mulai maksa diri bisa. Saya lagi menawarkan kebenaran. Dan di sini kebenarannya cuma 3 hal intinya. 1, you harus hidup sempurna. 3, langit baru, bumi baru. Kita pulang ke sana. Yang ketiga, you kerja keras. Jangan mujizat melulu. Kalau mau sehat, jaga pola makan. Kalau mau kaya, kerja keras. Tetapi semua harus untuk Tuhan. Nanti baru saudara bisa hidup dalam kemuliaan. Kita itu nggak punya kepentingan apa-apa. Pokoknya apapun saya gunakan. Kita sekolahkan orang belajar desain, belajar film. Kenapa? Saya mau bikin film, biarpun nggak dijual, dimasukkan di YouTube. Kita hajar di YouTube. Loh iya, kenapa? Anak-anak kita yang main nanti. Daripada sibuk macam-macam suruh main, tapi nggak dibayar. Loh, anak-anak kita kalau main film nggak dibayar juga mau. Kan nggak tiap hari, kecuali yang profesional, yang full timer, baru kita gaji. Cuman semua itu untuk merubah manusia, Pak. Bukan untuk kepentingan kita.